Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Angelina Uti dengan NIM 2214201016. Semester 2 kelas A1. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan video kali ini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi hasil ujian akhir semester dengan mata kuliah Keterampilan Dasar Keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Tirsa Olivia Mongi, SKEP MKEP. Dan di sini saya akan memaparkan materi dengan pengkajian keperawatan. Dan sekarang kita melangkah pada pembahasan. A. Langkah-langkah melakukan pengkajian keperawatan. 1. Pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi, situasi, kebutuhan klien. Dalam langkah ini, perawat harus mengumpulkan data secara akurat dan nyata, lengkap, relevan, singkat, dan deskriptif. 2. Klasifikasi data. Klasifikasi data adalah mengelompokkan data-data yang telah berkumpul atau data-data temuan. Klasifikasi data kelompoknya ke dalam dua hal, yaitu sistem tubuh dan kebutuhan manusia. 3. Validasi data. Validasi data merupakan melakukan pengujian untuk meyakinkan bahwa data yang didapatkan sesuai dengan fakta, akurat dan lengkap, misalnya suhu tubuh normal 36,5 sampai 37. 4. Perumusan masalah. Perumusan masalah dibagi menjadi ada 5 bagian. Yang pertama, aktual. Aktual adalah masalah yang terjadi sudah nyata. 2. Resiko. Resiko adalah jika masalah tidak ditanggapi, maka akan segera terjadi. 3. Potensial. Potensial adalah jika masalah tidak ditangani, maka dapat mengganggu tetapi harus ditangani terlebih dahulu. 4. Sindrom. Kumpulan dari gejala-gejala. 5. Wellness. Wellness adalah tingkat kesejahteraan. A. Komunikasi terapeut. Pengertian. Komunikasi adalah keperawatan disebut dengan komunikasi terapeut. Dalam hal ini, komunikasi yang dilakukan oleh seseorang perawat pada saat melakukan intervensi keperawatan. 2. Fungsi. Fungsi telah disebutkan sebelumnya bahwa komunikasi yang dilakukan oleh perawat adalah komunikasi yang berjenjang. Masing-masing jenjang komunikasi tersebut memiliki fungsi. Komunikasi intrapersonal digunakan untuk berpikir, belajar, merenung, mengingatkan, motivasi, introspeksi diri. 1. Tujuan. 2. Komunikasi terapeut bertujuan untuk mengembangkan pribadi klien ke arah yang lebih positif. 4. Teknik komunikasi terapeut. Tiap klien tidak sama, oleh karena itu diperlukan penerapan teknik berkomunikasi yang berbeda. A. Mendengarkan dengan penuh perhatian. B. Fokus. C. Menawarkan informasi. D. Diam. E. Memberikan penghargaan. B. Pola fungsional kesehatan menurut Gordon. 1. Pendahuluan. Standar praktik perawatan profesional yang ditetapkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNYI) mengacu pada proses keperawatan terdiri dari 5 tahap, yaitu pengkajian, diagnosis, pencernaan, implementasi, dan evaluasi. 2. Bahan dan metode. Perubahan dalam penelitian ini adalah instrumen pengkajian keperawatan medikal beda berbasis pola Gordon, yaitu 1. Pola manajemen kesehatan, 2. Pola nutrisi dan metabolik,
3. Pola eliminasi. 4. Pola aktivitas dan latihan. 5. Pola istirahat tidur. Dan 6. Pola persepsi kognitif. 7. Kajian konsep diri persepsi. 8. Pola hubungan peran. 9. Pola produksi dan seksualitas. 10. Pola toleransi terhadap stres dan konflik. 11. Pola sistem kepercayaan. C. Macam dan tujuan data. A. Macam data. Ada 4 bagian. Yang pertama, data dasar. Yang kedua, data fokus. Dan yang ketiga, data subjektif. Dan 4 adalah data objektif. B. Sumber data. Sumber data ada 2 bagian, yaitu pertama, sumber data primer dan sumber data sekunder. D. Teknik pengumpulan data. 1. Anamnesis. Anamnesis adalah tanya jawab atau komunikasi secara langsung dengan klien. Auto anamnesis maupun tak langsung. Alo anamnesis dengan keluarganya untuk menggali informasi kesehatan klien. 2. Observasi. Observasi terhadap ini dilakukan pengamatan secara umum terhadap perilaku dan keadaan klien. Ada 4 metode yang dapat digunakan untuk melakukan pengumpulan data. A. Pengkajian fisik. Pemeriksaan fisik adalah melakukan pemeriksaan fisik klien untuk menentukan masalah kesehatan klien. A. Infeksi. B. Palpasi. C. Auskultasi. D. Perkuasi. E. Wawancara. D. Observasi. Observasi adalah kegiatan mengamati perilaku dan kegiatan klien untuk memperoleh data tentang masalah kesehatan klien. E. Hambatan dalam pengumpulan data. 1. Tidak mampu melakukan anamnesis dengan tepat. 2. Tidak mampu melakukan pemeriksaan fisik dengan tepat. 3. Tidak mampu mengorganisasi data. 4. Data tidak lengkap. 5. Data tidak akurat. Dan ke-6, terdapat data yang saling bertolak belakang. Yang 7 adalah duplikasi data. Saya, Universitas Pembangunan Indonesia Manado, bagi saudara atau saudari yang baru lulusan dari SMA atau SMK, mari bergabung bersama kami Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Lebih mempunyai kualitas dosen yang berkualitas, kampus yang terjangkau, dan lebih juga mempunyai ada 6 fakultas. Yang pertama, Fakultas Teknik, dan yang kedua Fakultas Hukum, yang ketiga Fakultas Bahasa dan Sastra, dan fakultas keempat adalah Pertanian, dan yang kelima adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan yang keenam adalah Fakultas Keperawatan. Bagi saudara atau saudari yang ingin bergabung bersama kami akan menunggu di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, dan Anda yang beruntung jangan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.